Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa, saya dari S1 Manajemen Angkatan 2018. Di sini, saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, tepatnya pada bab Leverage Operations atau Leverage Operasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu leverage operasi? Nah, jadi leverage operasi ini adalah pengaruh biaya tetap operasional perusahaan terhadap kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya-biaya tersebut. Adapun biaya tetap operasional ini contohnya seperti biaya penyusunan gedung. Nah, perusahaan sendiri menggunakan leverage operations ini tujuannya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya, sehingga jika keuntungannya lebih besar, maka keuntungan yang didapat oleh pemegang saham pun juga lebih besar, seperti itu. Lalu dalam leverage operasi ini sendiri juga memperlihatkan pengaruh perubahan volume penjualan terhadap laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak, atau singkatan yang biasa kita ketahui adalah EBIT atau Earning Before Interest and Tax. Nah, cara untuk mengetahui besarnya leverage operation ini adalah dengan DOL atau Degree of Operation Leverage. Nah, jadi untuk memperdalam pengetahuan kita, ada lebih baiknya kita langsung masuk ke rumus dan contoh soalnya. Oke teman-teman, jadi di sini ada rumus dari Degree of Operating Leverage atau DOL. Jadi langsung saja untuk rumus penghitungan DOL ini adalah membagi presentase perubahan earning before interest and tax dengan presentase perubahan penjualan. Nah, yang mana jika dia diturunkan, maka rumusnya itu menjadi Q dikali P kurangi V dibagi dengan Q dikali P kurangi V dikurangi F, yang mana maksudnya di sini adalah Q di sini adalah unit penjualannya, dan P ini adalah harga jual per unit, dan V adalah biaya variabel per unit, dan F adalah total biaya tetapnya. Nah, agar lebih paham, maka kita langsung masuk ke latihan soalnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada soal yang mana diketahui bahwa PT HMJM ini bergerak pada bidang komponen mobil, yang mana perusahaan ini memperkirakan akan mencapai penjualan sebesar 400.000 unit pada tahun depan, dan harga jual produknya adalah Rp4.000 per unit, dan biaya tetap setahunnya sebesar Rp300 juta. Sedangkan untuk biaya variabelnya per unit diperkirakan konstan. Jadi kan biaya variabel itu biaya yang berubah, sifatnya agak tetap. Nah, jadi perubahannya di sini tuh diperkirakan konstan. Nah, biaya variabelnya sendiri sebesar Rp3.000. Nah, yang diminta adalah yang pertama, berapa DOL-nya pada penjualan sebesar 400.000 unit. Nah, dan untuk B, apabila perusahaan HMJ memperkirakan akan mampu menjual sebesar 500.000 unit pada tahun depan, bagaimana efek dari perubahan penjualan terhadap EBIT? Nah, langsung aja kita masuk pada jawabannya. Oke, untuk pembahasan dari poin yang pertama, tadi kan diminta DOL ketika penjualannya itu sebanyak 400.000 unit. Nah, kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Jadi yang pertama adalah Q, yang mana jumlah unitnya sebanyak 400.000 dikali dengan P atau harga jual per unitnya sebanyak Rp4.000 dikurangi dengan biaya variabelnya sebanyak 3.000. Nah, dibagi dengan Q, yaitu unitnya sama 400.000 dikali dengan harga jual per unitnya Rp4.000 dikurangi dengan biaya variabelnya Rp3.000 dikurangi dengan F, biaya tetapnya sebanyak Rp300 juta, seperti itu. Nah, ditemukan sebanyak 400 juta dibagi dengan 100 juta dan akhirnya ketemu DOL-nya sebanyak 4. Nah, maksudnya di sini adalah jadi ketika penjualannya sebesar 1 triliun, mohon maaf maksud saya sebesar 1.600.000.000 rupiah. Nah, jadi asalnya 1.600.000.000 ini dari ini kan harga jualnya kan sebesar 4.000 per unitnya, sedangkan penjualannya sebanyak 400.000 unit. Nah, maka 4.000 ini dikali dengan 400.000, maka ketemu 1.600.000.000 rupiah. Nah, jadi maksudnya DOL 4 ini, jadi ketika penjualan sebesar 1.600.000.000 rupiah ini
jika penjualannya itu naik sebanyak 1%, maka EBIT-nya otomatis akan naik sebanyak 4 kali atau 4%. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya sebaliknya di sini adalah, jadi ketika andai saja penjualannya turun 1%, maka EBIT-nya pun juga akan turun sebanyak 4 kali atau 4%. Seperti itu, teman-teman. Nah, masuk ke poin B. Nah, jadi kan tadi di poin B ditanyakan jika ternyata penjualannya itu sebanyak 500.000 unit. Nah, itu seperti apa? Oke. Agar lebih gampang, jadi kita buat tabelnya aja seperti ini ya. Nah, jadi di sini ini adalah asumsinya. Yang ini adalah asumsi ketika volume penjualannya itu sebanyak 400.000, dan ini asumsi ketika volume penjualannya itu sebanyak 500.000. Nah, langsung masuk ke ini. Poin pertama yakni adalah penjualannya. Nah, penjualan yang didapat ketika dia unit yang dihasilkan ya 400.000, maka penjualannya sebanyak 1.600.000.000 rupiah. Dan ketika dia 500.000, maka menjadi 2 miliar. 2 miliar ini kan dari harga jualnya tadi kan 4.000 dikali dengan 500.000, maka ketemu 2 miliar. Nah, untuk biaya variabelnya sendiri juga ketika unitnya itu 400.000, maka biaya variabelnya 1.200.000.000 yang berasal dari tadi kan biaya variabel per unitnya 3.000 dikali dengan 400.000, maka ketemu 1.200.000.000. Begitu juga ketika dia volume penjualannya sebanyak 500.000, jadinya biaya variabelnya 1.500.000.000. Dan untuk biaya tetap, ya karena dia sifatnya tetap, maka ya berapapun perubahannya, biayanya tetap sebanyak 300 juta rupiah. Nah, untuk apa kan di sini sudah diketahui kan penjualannya, dan di sini ada biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, jadi di sini total biayanya berapa? Total biaya dari biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, untuk ketika volume penjualannya sebanyak 400.000, maka total biayanya sebanyak 1.500.000.000 yang berasal dari biaya variabel ditambah biaya tetap. Begitu juga untuk total biaya pada volume penjualan 500.000 menjadi 1.800.000.000. Nah, di sini kan sudah diketahui penjualannya sekian. Penjualannya sekian, total biayanya juga sekian, maka kita bisa menghitung nih EBIT-nya berapa, earning before interest dan tax-nya berapa. Nah, jadi langsung aja di sini kan penjualannya 1.600.000.000 dikurangi dengan 1.500.000.000, maka EBIT ketika volume penjualannya 400.000 sebanyak 100 juta rupiah. Nah, untuk EBIT pada volume penjualan 500.000, di sini kan penjualannya 2 miliar rupiah dikurangi dengan 1.800.000.000, maka EBIT-nya ditemukan 200 juta rupiah. Nah, maka dari sini bisa kita hitung nih DOL-nya. Nah, di sini kan diketahui volume penjualannya meningkat sebanyak 25% dan EBIT meningkat 100%. Nah, dari mana? Jadi begini teman-teman. Nah, seperti ini kan tadi volume penjualannya kan ada 500.000 nih. Nah, jadi dia masuk aja 500.000 dikurangi sama sebelumnya kan 400.000 dibagi dengan sebelumnya juga 400.000, maka ketemu 100.000 dibagi 400.000 dihasilkan 0,25. Nah, 0,25 dikalikan dengan 100, maka ketemu 25%. Jadi kenaikannya sebanyak 25%, teman-teman. Begitu juga untuk earning before interest and tax. Nah, jadi di sini kan 2 miliar, sekian 2 miliar, maka langsung masukkan saja. Mohon maaf teman-teman, maksud saya EBIT. Masya Allah, mohon maaf tidak fokus. Oke, EBIT. Nah, jadi di EBIT di sini kan 200 juta. Nah, langsung masukkan aja 200 juta dikurangi dengan sebelumnya kan 100 juta dibagi dengan sebelumnya juga 100 juta, maka ketemu 100 juta dibagi 100 juta ketemu 1. Nah, 1 dikali 100 sama dengan 100%, maka kenaikannya juga sebanyak 100%, teman-teman. Nah, karena tadi rumusnya degree of operating leverage, nah itu kan rumusnya
ini presentase perubahan EBIT, berarti kan sebanyak 100% dibagi dengan presentase perubahan penjualan sebanyak 25%, maka langsung aja dibagi 100% dibagi 25% sebanyak 4, teman-teman. Seperti itu.